making disciples, transforming lives. Ini kita akan bicara tentang Samgar. Siapa Samgar? Saudara mungkin baru pertama kali dengar namanya. Samgar itu adalah hakim yang juga dibangkitkan Tuhan. Tidak dijelaskan dengan panjang, cuma 1 ayat saja. Tapi apakah karena 1 ayat berarti itu sesuatu yang tidak signifikan? Kalau nggak signifikan nggak akan ditulis. Tapi even 1 ayat menjelaskan Tuhan itu menghargai setiap inisiatif dan sifat heroik seseorang gitu ya. Nanti ibadah keempat saya akan bicara tentang hakim yang namanya Tola dan yang terakhir itu Yair ya. Ada 12 hakim di dalam kitab Hakim-Hakim, tapi ada nama-nama yang sudah cukup terkenal seperti Simson, Deborah, Gideon, Anda mungkin kenal nama-nama itu. Nah nama-nama ini yang mereka tidak pernah dibahas, kita mau belajar dari orang-orang yang Tuhan tulis di dalam kitabnya sebagai orang yang kita bisa belajar karena mereka melakukan sesuatu bagi umat Israel. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-31. Ayat ini saja yang menjelaskan tentang siapa Samgar. Jadi Samgar ini ada pada setelah Ehud memerintah gitu ya. Karena ayat 31 ditulis sesudah dia. Jadi setelah Ehud. Ehud ini memimpin orang Israel. Katakan kalau ayat 30-nya Ehud itu memimpin orang Israel, membuat Israel aman selama 80 tahun. Nah sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara, tidak dijelaskan dia memerintah berapa lama, tidak dijelaskan dia usianya berapa gitu ya. Hanya dijelaskan sesudah dia bangkitlah. Saudara, di setiap generasi Tuhan itu rindu ada orang-orang yang bangkit. Ya, ada orang-orang yang berkata Tuhan ini aku, pakailah aku. Tidak serta-merta Tuhan itu memakai dengan cara memilih seseorang seperti Tuhan memilih Saul, Tuhan memilih atau mengurapi Daud. Ada waktunya Tuhan itu memberikan tawaran kepada siapa saja yang mau. Gitu ya. Dan ditulis di sini bangkitlah seseorang bernama Samgar bin Anat. Saudara, kalau ada setiap kesempatan yang Tuhan itu buka di depan Anda untuk Anda melayani Tuhan, untuk Anda dipakai Tuhan, saudara jangan pernah lewatkan kesempatan itu. Walaupun mungkin ada harga yang harus Anda bayar, walaupun mungkin Anda bertanya-tanya bisa enggak ya gitu ya. Kalau setiap kali saya diberikan kesempatan gitu untuk melayani, saya milih berkata iya dulu ya. Dipikir caranya nanti aja, yang penting saya gak mau kehilangan kesempatan saudara. Namun berapa banyak orang itu yang ketika ada kesempatan di depan mata, orang itu gak bangkit dan berkata iya, tapi masih berpikir panjang sehingga melewatkan kesempatan itu. Karena kesempatan itu selalu punya time limit loh saudara. Kesempatan itu tidak selalu datang dan tidak selalu kesempatan yang hilang itu bisa kembali, enggak selalu saudara. Jadi jangan sia-siakan setiap kesempatan kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan lewat apapun di dalam kehidupan kita. Waktu kita, skill kita, tenaga kita, kemampuan kita, koneksi kita, apapun. Saudara, bangkitlah menjadi seseorang yang berkata ini aku, pakailah aku. Kalau Anda berkata demikian, saya percaya pemakaian Tuhan dalam kehidupan Anda itu akan semakin besar. Nah di sini ditulis bangkitlah Samgar bin Anat. Kata bin Anat ini memang secara historikal tidak bisa dipastikan seperti apa. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi itu menunjukkan asalnya kayak Maria dari Magdala gitu ya. Anat itu juga bicara tentang sebuah area. Kemudian Anat itu juga
adalah nama Dewi perang orang Kanaan. Ada beberapa historik atau beberapa orang pesejarah yang menduga latar belakang Samgar ini tidak murni orang Israel asli atau hasil dari kawin campur orang Israel. Dia adalah anak yang bukan antara orang Israel asli dengan orang Israel asli. Tapi dia mewarisi imannya orang Israel. Dia adalah orang Israel yang tahu siapa yang dia harus perjuangkan. Ya, dan dia bangkit. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak terbatasi dengan latar belakang, status, atau keturunan gitu ya. Kalau memang benar dia bukan orang murni, orang Israel. Dan kita juga tidak membaca di sini usianya berapa gitu ya. Tuhan itu mau memakai siapa saja yang mau dipakai, saudara. Kalau dalam kondisi kritis, saudara, kalau Anda punya anak yang hampir masuk jurang, Anda kan gak lagi mengaudisi kan siapa yang bisa menolong atau mau menolong anak Anda. Kalau orangnya terbatas yang mau, saudara akan berikan kesempatan kepada siapa saja yang mau menolong anak Anda. Anda gak akan mengaudisi kembali, ya, menginterview lagi gitu ya. Siapa saja yang mau bangkit, siapa saja yang bersedia. Dan Tuhan akan pakai orang yang demikian. Demikian juga kondisinya mengenai anak. Tuhan itu tidak melihat latar belakang. Yang pertama-tama Tuhan akan cari orang yang bersedia. Orang yang berkata, aku mau, bukan berkata aku mampu. Karena kemampuan itu datang dari Tuhan. Yang penting mau dulu, mampu itu belakangan, saudara. Dan ketika hati kita itu bersedia, kesempatan itu bisa datang tanpa disangka-sangka. Ya, yang penting mau dulu. Tapi ada orang yang kebalikannya, udah ada kesempatan tapi nggak mau. Saudara, kata mau itu adalah kata yang punya potensi yang sangat besar. Satu kata kecil, sederhana, ya 3 suku kata, tapi kalau itu diucapkan aku mau gitu ya. Saudara, itu potensinya besar, apa yang bisa terjadi setelahnya. Dan di sini kita juga belajar bahwa Samgar ketika dia dipakai Tuhan, dia itu cuma pakai apa? Di sini ditulis ayat 31. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Orang Filistin itu jumlahnya 600 orang banyaknya. Saudara, dia menewaskan orang Filistin. Orang Filistin itu golongannya Goliat dan sebagainya. Terkenal sebagai musuh utama orang Israel. Kalau sebelumnya orang Moab yang menundukkan orang Israel. Sekarang musuhnya orang Israel Filistin. Mungkin ada sebuah jeda di mana orang Israel meninggalkan Tuhan dan kali ini yang menjajah mereka adalah orang Filistin. Karena Samgar itu bangkit, dia menewaskan 600 orang dan di sini tidak ditulis dia dengan siapa. Otomatis kita bisa melihat bahwa dia itu sendirian memakai tongkat penghalau lembu, saudara. Dia nggak pakai alat senjata militer, dia memakai apa yang ada di tangannya. Kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa pakai alat yang sangat sederhana. Apapun yang ada di tangan kita, ya. Tongkat penghalau lembu itu panjangnya kira-kira kayak tongkat pramuka, saudara, 2 meter. Saudara yang usia saya pasti tahu yang namanya tongkat pramuka ya. Anak kita nggak tahu apa itu pramuka. Nggak ada itu namanya sandi morse lah gitu ya. Yang tongkatnya yang harus dicat warna apa itu namanya merah, putih ya, dan sebagainya kan. Siapa yang tahu di sini tentang pramuka? Ya berarti sudah tahu kira-kira usianya berapa ya saudara ya. Karena anak-anak kita nggak tahu apa itu pramuka. Nah ini tongkatnya tuh kira-kira panjangnya 1,8 sampai 2 meter. Tongkat biasa ujungnya itu kayak sekop gitu. Untuk menghalau lembu. Untuk mengarahkan lembu. Jadi itu sesuatu yang sangat sederhana. Bukan alat militer tapi bisa dipakai atau dipakai oleh Samgar ini untuk menewaskan 600 orang Filistin yang pintar militer, saudara. Gimana ceritanya? Gak masuk akal.
Makanya kisah heroiknya itu ditulis di Alkitab walaupun cuma 1 ayat, tapi signifikan sekali. Karena gara-gara satu kejadian ini orang Israel itu terbebas dari orang Filistin untuk sekian lama. Dan siapakah dia? Gak ada yang tahu, cuma namanya Samgar bin Anat aja. Di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja, orang dari latar belakang dan golongan apapun selama dia itu bersedia, saudara. Kalau orang pikir, oh kalau mau dipakai Tuhan itu harus yang spektakuler gitu ya, orangnya pintar ngomong, orangnya itu harus yang dari pendidikan tertentu gitu ya, atau bisa melakukan hal-hal tertentu, saudara. Siapa yang bilang demikian? Saya adalah orang yang bertumbuh di kota, bukan kota malahan. Saya tuh orang yang bertumbuh di desa kecil yang mungkin di peta nggak ada lah. Saya pernah tinggal karena ikut papa saya dulu karena dokter, dia PTT di sebuah desa yang tidak ada listrik. Saudara percaya nggak? Saya pernah tinggal 1 tahun itu di sebuah tempat yang belakang rumah itu sawah, ya nggak ada listrik. Jadi saya itu tahu papa mama saya itu kalau malam nyalain Petromax atau kayak ya semacam itulah gitu ya. Yang sudah opa pasti tahu itu apa namanya, Petromax, terus lampu yang ada minyak tanah gitu ya. Itu saya tinggal di tempat yang demikian, terus saya juga akhirnya pindah ke sebuah tempat yang pokoknya di peta mungkin nggak ada gitu. Saya bertumbuh di sana, saya baru kuliah di Surabaya. Saya juga dulu berpikir, who am I gitu, siapa saya? Hari ini saya juga nggak bilang bahwa saya dipakai Tuhan, enggak. Saya tahu saya memberikan diri untuk saya mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi kalau lihat latar belakang saya sendiri, jangankan Anda, saya sendiri aja nggak percaya loh saudara, hari ini saya bisa berkhotbah. Saya nggak punya kelebihan public speaking, saya nggak punya. Ya saya orangnya dari dulu jarang tampil di depan, lebih tepatnya takut tampil di depan. Pernah 1 kali kayak tadi greeter ya, shalom gitu, siapa yang baru pertama kali hadir. Pernah 1 kali waktu AOG, saya masih AOG, dikasih kesempatan gitu ya, saya mau, akhirnya saya maju jadi greeter. Saudara percaya nggak, setelah itu saya di blacklist. Karena apa? Karena ngomongnya itu nggak meyakinkan dan istilahnya malu-maluin pemimpin yang memberikan saya kesempatan gitu. Welcome home, kalau yang welcome home gitu ya. Saya lupa lah nadanya apa, tapi kayak flat gitu, welcome home. Gitu. Jadi kayak orang nggak tertarik untuk datang lagi gitu gara-gara disambut seperti itu. Saudara, dan setelah itu saya di blacklist, nggak pernah dikasih kesempatan di panggung lagi. Sejak itu selama bertahun-tahun, percaya nggak saudara. Tapi dalam kesempatan-kesempatan di masa-masa yang kritis dalam arti nggak ada orang lagi, ini adanya cuma Lena ini gitu. Ditanya mau nggak gitu kan. Karena pada dasarnya saya dari dulu nggak nyari-nyari gitu ya, nggak menawarkan diri juga, tapi I'm just being available. Kalau butuh ya here I am gitu, saya ada di sini gitu. Jadi ketika tidak ada orang lagi dan adanya cuma Lena gitu kan, ya udah dikasih kesempatan lagi. Ya saya belajar lagi dari kesempatan demi kesempatan. Bukankah kita semua ini adalah orang-orang yang bertumbuh karena kepercayaan? Nggak semua orang itu punya kemampuan dasar. Tapi orang yang nggak punya kemampuan dasar pun, saudara, kalau Anda mau, kesempatan itu akan datang kepada Anda pada waktunya. Dan kalau Anda ambil kesempatan itu, Anda akan bertumbuh di dalamnya, saudara. Kalau kesalahan, ya saya berulang-ulang mengalami kesalahan. Pertama kali atau awal-awal khotbah, saya tuh baca terus gitu ya. Karena ya pertama kali khotbah nggak tahu gimana caranya saya baca, sampai sama suami saya tuh ditegur. Kamu tuh kok baca terus gitu ya, harus ada kontak lah. Saya bilang, nah kalau kontak mata buyar konsentrasi saya gitu kan, gimana caranya. Tapi ya itu, all the way saya belajar. Saudara, dan Tuhan itu bisa memakai apapun yang ada di tangan kita. Apapun yang ada di tangan kita, hal yang paling sederhana, Anda punya apa? Tuhan gak cari sesuatu yang kita tidak punya.
Tuhan tidak akan pakai sesuatu yang kita tidak punya. Bahkan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan pun Tuhan mengajari kita untuk memberi dari apa yang kita punya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan sesuatu pasti dalam kehidupan kita. Entahkah kita itu walaupun punya cuma 1 talenta, tapi at least kita tuh punya something yang kita tuh bisa serahkan ke tangan Tuhan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang itu yang bilang bahwa aku ini nggak punya apa-apa untuk dipakai melayani Tuhan, tuh nggak ada. Ya kita punya nafas hidup aja itu kita bisa lakukan sesuatu. Orang lain yang mungkin dengan semua keterbatasannya aja mereka mau, mereka bisa. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang itu yang bilang bahwa aku tidak bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa. Orang itu mau atau nggak mau. Ya kalau orang mau apapun bisa dipakai Tuhan. Selain Samgar ini hanyalah salah satu dari banyak cerita di Alkitab yang menceritakan bahwa Tuhan bisa pakai apapun yang ada di tangan kita. Contohnya apa? Hakim-Hakim 15. Saya kasih contoh orang-orang lain yang Tuhan juga bisa pakai dengan menggunakan apa yang ada. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 ini cerita tentang Simson. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ini tentang orang Filistin juga ya. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Ya Tuhan bisa pakai apapun yang ada di sekitarnya. Gideon waktu itu gak bawa apa-apa, dia gak bawa perlengkapan perang. Ya di depannya ada musuh segitu banyak, dia lihat ada sesuatu. Saya percaya itu Tuhan yang taruh sana. Kebetulan manusia bisa bilang, tapi gak ada yang kebetulan sebenarnya. Semua itu memang sudah somehow ada skenario di baliknya gitu ya. Walaupun Tuhan bisa merancang, mengubah karena mengikuti respon manusia, tapi Tuhan di balik semuanya saya percaya gak ada yang kebetulan. Dan Gideon waktu itu melihatnya ada di sana. Gak butuh alat canggih. Saudara, siapa bilang kita itu hanya bisa berhasil dengan alat yang canggih? Kalau ada, kita gak anti alat yang canggih. Hari ini AI bertumbuh dengan luar biasa, saudara. AI membantu bisa menjadi alat bantu. Saudara mungkin yang sudah berusia, apa itu AI? Itu bukan AI ya saudara ya. Bukan tante-tante AI, bukan. AI itu artificial intelligence. Jadi kepintaran yang artificial itu apa ya? Sebenarnya artificial itu palsu gak sih? Buatan ini. Buatan, otak buatan atau kepintaran yang dibuat manusia untuk menolong kita gitu. Tapi kalau misalnya kita menunggu kita bisa punya skill tertentu, saudara, ya momentum itu belum tentu kembali dan bisa jadi terlambat. Apa yang ada di tangan kita sekarang, saudara, Tuhan bisa pakai. Karena apa? Karena kemenangan itu datang dari Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai Musa, Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua saya bacakan. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan selalu tanya dulu awal pertanyaan, apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang Tuhan berikan di hidupmu? Tuhan memulai selalu dari apa yang ada pada kita. Saudara, mungkin pertanyaan ini Anda perlu bawa pulang, renungkan. Aku ini punya apa ya? Apa yang ada di dalam hidupku ini aku ini bisa berikan untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan mungkin solusi-solusi di dalam kehidupan kita, masalah-masalah itu solusinya Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika janda yang punya hutang banyak di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ditulis ada seorang janda yang datang kepada Elisa berkata bahwa aku punya hutang yang banyak. Anakku sudah hampir diambil oleh penagih hutang. Kemudian Elisa tanya sama dia,
apa yang ada padamu. Janda ini menjawab, aku gak punya apa-apa. Ya jelas, dia berkata, Tuanku Elisa, kalau aku masih punya apa-apa, mungkin aku gak datang sama kamu. Gitu ya. Karena aku ini sudah gak punya apa-apa, semua asetku sudah aku jual. Ini saya tambahin ya. Tapi dia jawab, firman Tuhan ngomong, aku udah gak punya apa-apa. Tapi untungnya dia itu koma. Tapi aku masih punya 1 buli-buli berisi minyak. Sesuatu yang gak signifikan, sesuatu yang gak ada artinya, dijual juga gak cukup untuk membayar 1/1000 dari hutangnya gitu ya. Tapi selalu Tuhan itu mulai dari apa yang ada padamu. Akhirnya minyak yang 1 buli-buli, bukan 1 galon ya saudara, 1 buli-buli itu kecil. Dari minyak yang 1 buli-buli itu, Tuhan bisa membuat mujizat sampai si janda ini bisa membayar seluruh hutangnya dan hidup dari lebihnya. Wow. Tuhan bisa memulai dari yang kecil yang kita punya. Saudara harus bisa jawab dulu apa yang ada padamu. Kalau saudara gak bisa jawab itu, saudara kemungkinan besar ada banyak potensi tidak tergali. Ada banyak jalan keluar yang Anda cari itu sebenarnya kemungkinan besar sudah ada padamu. Tapi fokus kita selalu kepada yang tidak ada. Selalu pada apa yang kita nggak punya atau belum punya. Sehingga hidup kita tuh fokusnya bukan melihat apa yang ada, tapi fokus untuk mengejar, mencari apa yang kita belum ada. Saudara, mencari apa yang kita belum ada itu satu hal. Tapi menghargai dari apa yang ada, ya mengetahui, menghargai, menyerahkannya ke tangan Tuhan untuk dipakai dan lipat gandakan, itu satu hal yang kita perlu lakukan sejak hari ini, saudara. Dan dari alat yang sederhana ini Tuhan memakai Samgar untuk membunuh musuh Israel, menyelamatkan satu bangsa karena satu tindakan yang heroik. Kita buka lagi di Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ini cerita tentang Gideon. Gideon itu satu kali dipanggil Tuhan untuk berhadapan dengan musuhnya gitu ya. Kemudian Tuhan membawa Gideon itu pergi ke sebuah tempat. Sesudah itu dibagi-nyalah ke 300 orang itu dari 22.000 menjadi 10.000 menjadi 300 orang. Dibagi menjadi 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Saya nggak baca ada tombak, pedang, atau mungkin perisai, atau bom nuklir gitu ya. Enggak. Mereka semua itu 300 orang melawan puluhan ribu musuhnya, itu cuma bawa sangkakala, buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu nggak masuk akal. Jumlahnya nggak masuk akal, ya kan? Alatnya juga nggak masuk akal, saudara. Disitulah kita bisa tahu bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai alat yang sederhana untuk membawa kemenangan asal kita itu mau percaya dan mau bekerja sama dengan Tuhan. Ayat yang lain 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-38. Ini cerita ketika Daud ketemu sama Goliat. Daud ketemu sama Goliat dan dia ngomong bahwa aku mau mengalahkan orang ini. Dia datang kepada Saul gitu ya. Singkat cerita Saul bertanya-tanya, mana mungkin sih kamu ini bisa gitu loh. Kamu ini siapa? Kamu ini bukan prajurit gitu kan. Ayat yang ini aja. Ayat yang ke-32. Mungkin ke atasnya ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, gitu ya. Siapa ini Daud? Daud itu bukan bagian dari prajurit. Semua prajurit yang sudah terlatih aja ketakutan.
Tiba-tiba ada muncul anak kemarin sore, ayat 32 berkata kepada Saul, jangan tawar hati. Gimana gak tawar hati selama 40 tahun Goliat itu, 40 hari Goliat itu sudah setiap hari mengintimidasi orang Israel sehingga semua prajurit itu tawar hati. Dia bilang jangan seorang pun tawar hati, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia, yaitu Goliat, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Saudara, sampai sini saudara nangkep gak kalau ini tuh gak match, pertandingan yang gak match. Jawabannya aja gak nyambung. Yang satu dibilang kamu ini gak pernah jadi prajurit gitu ya. Dia sudah direndahkan, gak mungkin lah kamu bisa menang. Dia itu loh dari kecil sudah jadi prajurit. Terus Daud itu menyamakan dengan, loh aku ini sudah biasa mengembalakan kambing domba lah. Kan gak nyambung saudara ya. Ngomong tentang prajurit tapi dia berkata dengan pedenya, aku ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu, perhatikan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Tetapi belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu ayat yang 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Karena dia pada dasarnya dari awal berangkat dari rumah cuma bawa tongkat sama rantang. Rantang karena dia disuruh nganterin makanan buat kakak-kakaknya yang sudah jadi prajurit. Sedangkan dia bukan prajurit. Jadi yang ada di tangannya itu cuma tongkat sebenarnya. Yang dia sudah familiar gitu ya dengan tongkatnya ini. Kemudian dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Mungkin selama ini isinya adalah snacknya dia atau apa ya yang selama ini jadi kantong kecil, kantong gembala karena dia adalah gembala domba. Kantong gembala yang dibawanya yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Jadi orang itu sudah besar gitu kan. Di depannya masih ada orang lagi yang membantu membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya kepada Daud serta melihatnya dihinalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Dia mikir gini loh, kamu mau fashion show apa di sini atau kamu mau nari gitu ya di sini. Mungkin ganteng, mungkin Daud itu kan dikatakan elok parasnya. Mungkin kayak ini loh bintang film gitu loh yang ganteng, yang kurus, yang ya gak kayak prajurit yang kayak gladiator badannya kekar gitu. Saudara dihina sama Goliat. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara kemudian dia mencerca Daud bla 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 ayat yang ke 46, ayat 45 kita baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya, perhatikan, segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kita tahu ceritanya, Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Pakai umban itu dilempar, kebetulan yang sangat kebetulan dari semua baju sirah. Baju sirah itu kan menutupi semua badan ya saudara ya. Orang gak bisa ditembus pakai tombak karena baju sirahnya dari besi. Yang bolong itu yang gak kena baju sirah itu di daerah kepala sini. Jadi yang terbuka itu cuma segini saudara. Kok ya pas ya batu itu masuk ke pelipis ini, masuk ke dalam tiba-tiba tumbang. Dari semua yang tertutup itu celah satu-satunya itu kena batu dan akhirnya tumbang. Saya baca ayat ke-50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sedangkan orang itu datang bawa pedang yang besar. Akhirnya pedangnya Goliat itu sendiri diambil sama Daud, dipakai untuk membunuh, memenggal kepalanya. Seperti yang dia katakan. Saudara, kemenangan kita gak ditentukan oleh alat. Walaupun setelah itu Daud akhirnya belajar untuk berperang. Tapi di momen yang dia belum bisa apa-apa, dia pakai apa yang ada di tangannya. Kita bisa mulai dari apapun yang ada di hidup kita, saudara. Jangan tunggu nanti, saya mau melayani Tuhan. Tapi saya mau sekolah Alkitab dulu sampai S2, saudara. Keburu banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan yang harusnya bisa bertobat karena Anda. Ada orang-orang yang harusnya lewat pelayanan kita, kalau kita lebih dulu, ada orang-orang yang dimenangkan. Karena kita menunda-nunda saudara, kita gak tahu berapa banyak tanda kutip korban yang terjadi karena penundaan kita. Karena kita pikir kita berhasil harus dengan alat yang canggih. Di dalam pekerjaan juga sama, bukan hanya pemakaian Tuhan di gereja. Di pekerjaan juga sama saudara. Berapa banyak orang itu menunggu perfect dulu semuanya baru berani launch. Saudara, ini juga nubuatan bagi Anda. Kalau ada yang sekarang Anda datang ke ibadah ini dan Anda dalam situasi di mana Anda itu ragu-ragu, bisa enggak ya? Gitu ya. Saudara sebenarnya tahu bahwa aku ini punya keterbatasan gitu ya. Tapi Anda juga mau untuk berusaha. Tapi Anda melihat kanan kiri Anda semuanya sudah melakukan dengan alat-alat yang canggih. Bukan Anda nggak mau, tapi kali ini mungkin Anda belum bisa ke arah sana. Saudara, mulailah melangkah. Kalau memang Tuhan memanggilmu untuk melakukan ini yang Anda mau lakukan, saudara yakinlah kalau Tuhan yang memberikan Anda visi, Anda berjalan bersama dengan Tuhan, hitung semuanya dengan benar, saudara, tapi beranilah melangkah dengan apa yang ada padamu dulu. Setelah itu Anda bisa grow, setelah itu Anda bisa belajar, setelah itu Anda bisa berkembang. Tentunya di dalam perkembangannya Anda jangan berhenti. Ini adalah sesuatu yang sifatnya memulai lebih dahulu. Yang penting adalah beriman dan berani melangkah dengan apa yang ada. Karena Tuhan bisa memberikan Anda kemenangan dengan alat yang sederhana. Dan kemenangan itu tidak ditentukan oleh alat saja, tapi oleh Tuhan. Ya, ketaatan dan keberanian menghasilkan dampak yang besar. Samgar adalah salah satu dari banyak cerita yang tadi saya sampaikan yang mungkin Anda sudah lebih familiar. Tapi juga Tuhan menulis seseorang yang
Sederhana seperti Samgar, dia pakai alat penghalau lembu untuk menjadi pembebas bangsanya pada zaman itu. Dia tidak tahu, firman Tuhan tidak menulis berapa lama dia menjadi hakim, tapi seseorang yang menyelamatkan bangsa Israel itu dihargai Tuhan dan ditulis di Alkitab. Bisa jadi dia itu adalah orang lokal dalam waktu yang gak panjang, tapi walaupun demikian Tuhan menghargai ketaatan dan keberaniannya. Saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan itu menghargai setiap ketaatan dan keberanian kita. Jadi apa yang selama ini menghalangi kaki Anda untuk maju? Apa yang membuat Anda ragu-ragu untuk berani melangkah? Saya berdoa firman Tuhan ini tuh menghalau semua keraguan Anda. Ya. Samgar adalah contoh di mana orang yang sederhana tapi punya dampak yang signifikan. Walaupun satu ayat ditulis di Alkitab, tapi satu ayat itu mewakili satu masa tertentu di mana orang Israel dibebaskan dari penjajahnya. Saudara, satu kebebasan, satu bangsa dibebaskan oleh sikap heroik satu orang ini. Karena ada orang yang bersedia, ada orang yang mau, ada orang yang berani, dan orang yang taat. Melakukan dengan apa yang dia punya, saudara. Ada 5 poin yang kita bisa belajar dari Samgar. Yang pertama, Tuhan tidak terikat oleh latar belakang, status, ataupun keturunan untuk memakai seseorang. Termasuk memakai Anda. Walaupun Anda sudah usia senior hari ini, saudara, golden age, ya, usia senior itu sebenarnya adalah masa keemasan. Anda bisa memberikan yang terbaik karena Anda sudah mengalami banyak hal di hidup ini. Saudara, Tuhan juga bisa memakai Anda yang hari ini mungkin masih muda. Tuhan bisa memakai Anda di paruh baya. Tuhan bisa pakai siapapun dengan latar belakang apapun, saudara. Barusan minggu lalu bersamaan dengan Kids Conference, Eagle Kids Conference di JJB mengadakan senior retreat. Siapa yang ikut senior retreat? Kamu belum senior apa? Ikut senior retreat banyak saudara yang ikut retreatnya hampir 1.000 orang gitu ya. Orang-orang senior dan mereka itu senang sekali ketemu dengan teman-teman sebayanya. Saya pernah satu kali khotbah. Saya lupa khotbah atau menemani Pastor Fuji khotbah di Bekasi. Kemudian saya salaman gitu ya di depan dengan jemaat. Dan ada satu bapak-bapak yang sudah tua itu mendatangi kami dan berkata, saya kalau di GMS masih diterima enggak? Nah, pertanyaan yang aneh menurut saya. Tapi dia bilang bahwa di gerejanya itu dia sudah enggak boleh pelayanan lagi karena sudah tua. Aduh Tuhan, saya tuh dengarnya sampai sedih loh. Kok ada ya gereja yang nolak orang karena tua. Nah kalau Tuhan itu gak pernah nolak siapapun. Bahkan sampai di akhir hayatnya masa gereja menolak seseorang. Apalagi pelayanan itu harus diklasifikasi. Orang setua apapun kalau dia mau bersedia, Tuhan masih bisa pakai. Saya bilang welcome di GMS, Bapak diterima dan kita di usia berapapun orang itu bisa melayani, saudara. Bahkan gak cuma orang tua, orang disable aja ya. Kita ada pelayanan orang-orang, anak-anak yang disable. Mereka yang mungkin dilahirkan tidak seberuntung yang lain, mungkin tidak seperti orang lainnya gitu ya. Kita kasih mereka pelayanan. Kapan hari waktu sing along ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka jadi choir, saudara. Gereja ini memberikan kesempatan demi kesempatan karena kami tahu Tuhan yang kita sembah itu selalu memberikan kesempatan. Pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, pertanyaan itu mau apa nggak mau. Dan Tuhan nggak melihat mau latar belakang, keturunannya siapa, dari orang mana, dari daerah mana, kulitnya warna apa, saudara. Semua orang dikasih kesempatan yang sama untuk mereka bisa melayani Tuhan di bidang masing-masing. Yang kedua, kemenangan besar bisa datang dari alat yang sederhana, saudara. Alat penghalau lembu. Kalau Daud itu umpan batu dengan umban, Musa dengan tongkatnya.
Gideon dengan buyung, saudara. Apa? Tidak ada satupun yang tadi saya sebutkan itu sebagai alat militer. Tentunya di cerita lain Tuhan memakai militer juga. Tapi dalam kondisi tertentu yang orang itu nggak ada, ya apa yang ada padamu Tuhan bisa mengurapi itu. Karena kemenangan itu tidak ditentukan oleh alat tetapi oleh Allah, katakan amin. Yang keempat, ketaatan dan keberanian menghasilkan dampak yang besar. Yang pertama-tama bukan orang yang besar, tapi orang itu bisa besar di mata Tuhan, dihargai bukan karena fisiknya, tapi karena ketaatan dan keberaniannya. Dan yang terakhir, nama kecil tidak sama dengan dampak kecil. Satu ayat tapi dampaknya besar karena menyelamatkan seluruh bangsa. Saudara, Tuhan menghargai Anda dan apapun yang Anda lakukan. Tuhan menghargai setiap pekerjaan sekecil apapun. Kalau Anda lakukan tulus untuk Tuhan, Tuhan itu menghargainya. Manusia bisa gak melihat kita, tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dan Tuhan menghargainya. Amin.